Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas hukum dasar kimia yang kedua, yaitu hukum Proust. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier, sekarang kita akan membahas hukum yang kedua yang dinamakan hukum perbandingan tetap, ya, di mana hukum ini dikeluarkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Proust, ya. Nah, bagaimana bunyi dari hukum Proust atau hukum perbandingan tetap? Jadi, menurut Proust, perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa itu selalu tetap, ya. Jadi, senyawa itu kan terdiri dari unsur-unsur, ya. Contoh, kalau misalnya saya punya H2O, ya. Misalnya saya punya H2O. Nah, H2O ini kan suatu senyawa, ya. Nah, senyawa H2O dia tersusun dari unsur apa? Ada dua unsur penyusun H2O, yaitu H dan O. Ada H, ada O. Nah, ternyata berdasarkan eksperimen Proust, ya, dia menyatakan suatu hukum, ternyata perbandingan massa H dengan O dalam senyawa H2O itu selalu tetap, ya. Nah, di sini saya akan tampilkan eksperimen yang data hasil eksperimen yang disampaikan oleh Proust, ya. Ini contoh datanya. Jadi, kata Proust, jika kita punya hidrogen dengan massa sebesar 1 gram, maka oksigen kemudian oksigen yang direaksikan 8 gram, maka akan terbentuk air sebanyak 9 gram. Ya, jadi perbandingan hidrogen dan oksigen dalam H2O adalah 1:8. Jadi 1 gram hidrogen jika direaksikan dengan 8 gram oksigen, dia akan membentuk senyawa H2O, ya, sebanyak 9 gram. Jadi perbandingan massanya 1:8. Nah, nilai perbandingan ini dari mana? Ya, untuk saat ini yang penting kalian tahu aja ada perbandingannya, ya. Nanti kalian akan lebih memahami data perbandingan 1:8, berapa banding berapa itu dari mana kalau sudah mempelajari tentang perhitungan MR, ya, AR dan MR. Ya, jadi untuk saat ini yang penting kalian tahu, oh, ternyata ada nih data perbandingan massa suatu unsur pembentuk suatu senyawa. Kalau senyawanya H2O, berarti unsur penyusunnya adalah H dengan O. Ternyata ada data perbandingannya 1:8. Ya. Nah, kemudian data selanjutnya, jika hidrogen yang direaksikan itu 2 gram, kemudian oksigen yang direaksikan 8 gram, ternyata air yang terbentuk bukan 10 gram, ya. Sempat dijelaskan kan dalam hukum kekekalan massa bahwa massa sebelum bereaksi itu harus sama dengan massa setelah bereaksi, ya. Ternyata H2O yang terbentuk bukan 10. 2 tambah 8 kan 10, tapi 9. Kenapa? Karena air yang terbentuk itu H-nya harus 1, O-nya harus 8 perbandingannya, ya. Sehingga kalau perbandingan H-nya 1, O-nya 8, maka 2 hidrogen yang ada di sini, ya, cuman dipakai 1 gram. Nah, oksigen dipakai semuanya, habis, ya. Jadi yang ini nyisa, si hidrogennya bersisa, oksigennya habis. Terbentuklah H2O sebanyak 9 gram. Dari mana? 1 gram hidrogen, ya, ditambah 8 gram oksigen. Kemudian yang nyisa siapa tadi? Yang nyisa hidrogen. Berapa? Sebanyak 1 gram. Ya. Nah, begitu juga dengan data yang ini. Kalau misalnya hidrogennya 1 gram, oksigennya 9 gram. Apakah yang dihasilkan 10 H2O? Tidak, karena
Oksigen yang bereaksi itu tidak semuanya bereaksi. Jadi oksigen yang ada yang 9 gram ini nggak semuanya bereaksi. Yang bereaksi hanya 8 gram. Sehingga dihasilkanlah massa airnya itu 9 gram. Terus yang nyisa siapa? Oksigen. Kenapa? Karena yang bereaksi 8 gram. Berarti nyisa 1. Nah, kalau datanya begini. Hidrogennya 2 gram, oksigennya 16 gram. Nah, massa air yang terbentuk ternyata 18 gram. Kenapa? Karena 2 gram hidrogen dengan 16 gram oksigen itu kalau kita sederhanakan maka perbandingannya dia masuk ke dalam perbandingan 1:8. Ya, seperti itu. Nah, ada yang nyisa nggak? Nggak ada. Ya. Kok bisa sih bisa dapetin data seperti itu? Kok bisa sih angka-angka ini ngitungnya kayak gini? Ya, jangan pusing, jangan gundah, jangan risau karena ada rumusnya. Ya, intinya di sini adalah kita menggunakan rumus perbandingan. Ya, perbandingan tuh bagi-bagian. Gimana rumusnya? Ya, intinya jadi kalau kita mau perbandingan massa A dengan massa B itu kalau kita mau menghitung ya massa A dibandingkan dengan massa B, maka nilai perbandingan ini akan sama dengan perbandingan nilai perbandingan massa A dibagi dengan nilai perbandingan massa B. Ya, mudah-mudahan nggak bingung ya yang dimaksud massa A, massa B yang mana, perbandingan A, perbandingan B yang mana. Jadi gini. Massa A itu misal kalau H2O, A-nya itu H, kemudian B-nya itu O. Ya, jadi massa A dibagi massa B sama dengan perbandingan A dibagi perbandingan B itu. Jadi massa hidrogen dibagi massa oksigen sama dengan perbandingan hidrogen dibagi perbandingan oksigen gitu. Nah, massanya yang mana nih? Yang di sini nih. Yang ada gram, gram, gram itu kan massa. Kalau perbandingan yang mana? Perbandingan H itu yang ini, perbandingan O itu yang ini. Ya, nanti di contoh soal mudah-mudahan kalian bisa lebih paham. Kemudian perbandingan massa selain dinyatakan dalam bilangan bulat juga seringkali dinyatakan dalam satuan persen. Ya, persen massa. Jadi mencari massa A, perbandingan massa A dibagi dengan massa B akan sama dengan persen massa A dibagi persen massa B. Ya, sehingga dari rumus ini ya, kalau misalnya kalian mau mencari massa A, ya, kita lihat rumus yang ini ya, yang atas dulu. Berarti kalau mau nyari massa A, rumusnya itu menjadi perbandingan A, saya singkat-singkat aja ya, dibagi perbandingan B dikali massa B. Ya, jadi turunan rumus dari ini. Kalau kita mau nyari massa A, ya udah B-nya pindah ruas ke sini ya, jadi dikali. Ya, kemudian kalau misalnya mau pakai rumus yang ini, yang kedua, berarti massa A itu sama dengan persen massa A dibagi persen massa B dikali massa B. Intinya kalau A per B berarti kalau yang di ruas kiri A per B berarti yang kanan juga A per B. Ya, seperti itu. Contoh. Ya sebentar. Sebelum kita ke contoh, kalian juga mungkin penasaran gimana sih cara menentukan mana di data yang ini ya, kalau yang ini kan hidrogen sama oksigen dua-duanya habis membentuk H2O. Kalau di data yang ini hidrogennya nyisa, oksigennya habis terbentuk H2O dengan sisa hidrogen. Kemudian kalau data yang ini hidrogennya habis, oksigennya nyisa terbentuk H2O dan sisa 1 gram oksigen. Nah, gimana caranya untuk tahu mana sih unsur yang nyisa, mana unsur yang habis bereaksi? Ya. Nah, caranya, jadi untuk mengetahui unsur mana yang habis dan bersisa, dilihat dari hasil
Nah, ya. Jadi, kalau mau tahu mana sih yang habis, mana sih yang bersisa, kalian hitung aja massa dibagi dengan perbandingan massa atau massa dibagi dengan persen massa. Ya. Nah, nanti yang hasilnya lebih kecil itu habis, kalau yang hasilnya lebih besar dia bersisa. Ya, coba kita buktikan. Contoh, bukan contoh, kita buktikan ya dari data yang ini. Di sini kan perbandingan H-nya itu dengan O1 banding 8. Ya. Jadi kita pakai datanya, kita pakai rumusnya yang ini. Ya. Jangan yang ini karena yang data yang kita miliki itu data perbandingan massa, bukan persen massa. Ya. Nah, kayak kita lihat ya, contoh yang ini. Yang nomor pertama, oke. Contoh yang pertama, nilai massa dibagi perbandingan untuk yang H dengan yang O. Oke, H di sini nilai massanya 1. Perbandingannya 1. 1 bagi 1, ya, massa dibagi perbandingannya 1 bagi 1 hasilnya 1. Kemudian kalau yang O 8, massanya kan 8. Massa dibagi perbandingan massanya 8, perbandingannya 8. 8 bagi 8 hasilnya 1. Ya, ada yang lebih kecil atau lebih besar enggak? Kan kalau lebih kecil habis, lebih besar bersisa. Ternyata nilai massa dibagi perbandingannya sama-sama 1. Kalau sama-sama 1, ya berarti dua-duanya habis. Ya, artinya kalau nilainya sama, hasilnya sama, berarti dua-duanya habis. Ya. Nah, sekarang yang kedua. Untuk hidrogen, nilai massa dibagi perbandingannya itu 2 dibagi 1. 2 dibagi 1 hasilnya 2. Kemudian kalau oksigen, 8 dibagi 8. 8 bagi 8 hasilnya 1. Nah, kalau yang ini berbeda kan? H itu lebih besar daripada yang O. H itu nilai massa dibagi perbandingannya lebih besar daripada O. Berarti yang lebih besar bersisa, yang lebih kecil habis. Jadi, mencari massa H2O pada data yang kedua, H-nya bersisa, O-nya habis. Kalau O-nya habis berarti semua O dipakai. Ya. H-nya berapa? Nah, H-nya berapa yang kita cari? Ya. Berapa sih dari 2 gram ini massa H yang kita pakai? Ya. Kalau kita lihat hasilnya mah udah pasti ketahuan ya, 1. Tapi kok bisa dapat 1? Itu dari mana? Nah, pakai rumus yang ini. Ya, pakai rumus yang ini. Mencari massa A sama dengan perbandingan A dibagi perbandingan B dikali massa B. Berarti kalau kita mau mencari massa H, ya, massa H, kalau kita ganti A-nya menjadi H, berarti ini A-nya menjadi H, B-nya menjadi O, ini massanya menjadi O. Berarti mencari massa H itu perbandingan H dibagi perbandingan B. Perbandingan H itu 1. Ya, 1 dibagi 8 dikali massa O. Ya, massa O-nya kan 8 dikali 8. 8 dikali 1/8 itu berapa? 1. Makanya di sini massa H2O yang terbentuk adalah 1 plus 8. Ya, kenapa 1? Tadi kita cari massa H-nya itu dengan rumus yang ini, ya. Karena H yang bereaksi itu 1, ya, maka H2O yang terbentuk adalah 9. H-nya 1, O-nya 8, di total jadi 9. Kemudian yang nyisa siapa? Hidrogen. Tahu dari mana? Karena nilai massa dan dibagi perbandingannya itu si hidrogen lebih besar, ya, 2 lebih besar daripada 1. Nah, berapa hidrogen yang bersisa?
Yang kita punya hidrogennya kan 2 gram. Kemudian yang bereaksi adalah 1 gram. Berarti sisa hidrogennya itu 2 dikurangi 1 gram. Ya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itulah. Kalian bisa mengerjakan sendiri atau menentukan sendiri, membuktikan sendiri data-data yang ketiga dan yang keempat berdasarkan tadi contoh yang sudah saya berikan ya. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.